Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini kita lagi podcastnya on the spot. On the spot itu masih sambil ngopi, iya di jalan. Ya, bintang tamu gue adalah finalis Mrs. Worldwide. Ada Rizka. Hai. Apa kabar? Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Apa kabar, Riz? Baik. Waduh, senang sekali nih ketemu lu, udah lama banget. Iya, long time ya. Wah, Riz, kenapa nih lu bisa mengikuti ajang Mrs. Worldwide? Nah, lu jadi finalis lagi. Ajang. Oh, ini ceritanya sebenarnya lumayan panjang, tapi dipersingkat aja. Dipersingkat ya. Mrs. Worldwide ya. Jadi ajang ini beauty pageant ya maksudnya ya. Nggak ada sih dalam konsep hidup gue tuh terjun ke dunia seperti ini. Tapi at the end sebenarnya gini ceritanya. Gue tuh lahir dari satu komunitas yang namanya tuh Perempuan Pelestari Budaya. Perempuan Pelestari Budaya. Betul. Jadi tuh komunitas ini lebih kayak mengangkat budaya wastra, kita berkebaya, gitu ya. Jadi perlahan gue mulai menyukai yang namanya mengenal wastra dari masing-masing Nusantara, gitu. Jadi dari sini akhirnya adalah ya yang menawarkan untuk yuk ikut yuk, gitu ceritanya. Itu awalnya. Dengan berjalannya waktu, sebenarnya ajang ini sedikit bikin gue nggak terlalu confidence. Oh, kenapa? Kenapa? Ya, as you know ya, bahwa yang namanya model, beauty pageant itu identik sama yang namanya tinggi dong pasti, ya kan? Tinggi pasti, terus udah itu cantik udah pasti gitu. Ya kalau cantik memang relatif, tapi yang namanya Rizka itu kan juga semampai. Bisa. Setinggi tapi semeter tapi tak sampai. Gitu, tapi karena ini ajangnya Mrs. ini yang cukup menarik. Beda dengan beauty pageant lain, jadi Mrs. itu ajang untuk semua ibu-ibu yang mempunyai kredibilitas tentunya. Udah sebagai ibu nih. Ya. Sebagai istri juga mereka aktif sebenarnya dalam masing-masing dunia. Jadi backgroundnya saat itu tuh gue tuh lagi dalam fokus ke dalam lawyer. Jadi waktu itu gue lagi 2 tahun ini gue menggeluti pengacara gitu ya. Pengacara. Jadi gue pikir dengan background gue tadi yang dari Perempuan Pelestari Budaya, maka gue punya niat gitu, oh kenapa ya, terus ini pun disupport sama suami karena harus izin, ya harus approve nih, harus approve dari suami gitu, karena itu namanya Mrs. Dari ya, karena Mrs. karena mereka juga melihat gimana sih sebagai perempuan berdaya yang bisa membentuk tuh keluarga di masa modern ini gitu, dengan suaminya dengan hubungan keluarga baik, dengan juga sebagai perempuan yang berkarir juga baik juga gitu. Jadi sebenarnya ini yang mereka lihat gitu dari ajang ini gitu. Jadi akhirnya gue ikut dalam gelombang 2. Gelombang 2 yang memang gelombang satunya gue lihat akhirnya berniatan untuk mengundurkan diri, tapi karena tadi ada support dari suami itu ya, jadi dia bilang ya maybe this is your turn gitu, untuk menunjukkan bahwa emang dunia tuh melihat beda gitu, mungkin ada sesuatu yang menarik dari kamu yang bisa kamu angkat. Itu sih kata-kata suami gue. Akhirnya akhirnya gue ikut, gue datang, gue interview. Waktu itu gue dapat interview sama Ibu Oki. Ibu Oki. Tahu dong Oki Asokawati. Iya. Dulu di TV sering ya Ibu Oki. Aduh,
Iya. Can you imagine Ibu Oki model papan atas pada zamannya. Beliau pun saat ini masih ya sekarang berpolitik ya, tapi wow itu kayak gimana ya, apa yang harus gue omongin gitu. Tapi dengan tadi kepercayaan diri tadi, dan gue selalu mengangkat bahwa oh ya, gue lahir dari satu komunitas perempuan pelestari budaya. Misi gue adalah untuk mengangkat budaya, dan semakin gue belajar, semakin gue mangkat, tandanya gue harus menyiapkan knowledge tentang si budaya itu sendiri yang mau gue angkat. Jadi dengan confidence-nya gue, dengan didukung sama ketua komunitas juga, ya akhirnya gue dapat menyelesaikan interview yang menarik itu ya, yang gue pikir mungkin agak berbeda dengan yang lain dunianya gitu. Itu cerita singkatnya. Nah, dalam kegiatan misis itu, dalam tadi interview, proses seleksi, nah itu berlangsungnya berapa lama dan apa aja yang dilakukan selain interview? Selain interview ya, jadi dari interview seleksinya ada beberapa orang sih, puluhan orang saat itu interview, sampai akhirnya kepilihlah pengumuman 20 finalis. Gitu. Terus ya gue pikir udahlah ya udah kemarin cuma interview, itu juga udah good way buat gue, karena udah ketemu Bu Oki, udah ketemu Mas Henry juga dari MNC, pokoknya udah ketemu orang-orang yang menurut gue udah berkecimpung di dunianya masing-masing, termasuk fashion designer gitu. Terus gue juga nggak berharap apapun sih, tapi at the end pengumuman 20 finalis itu nama gue ada. Nama gue ada sebagai yang masuk ke dalam 20 finalis Mrs. Worldwide 2022. Gitu. Jadi setelah itu ya kita di karantina nih selama 2 minggu. 2 minggu. Betul. Jadi karantinanya bukan kayak putri-putri Indonesia gitu ya, yang emang stay gitu. Kita pulang pergi lah, karena at the end ini memang adalah ajang ibu-ibu, jadi kita juga masih punya kesibukan masing-masing, mengurus keluarga kan, ya kan, mengurus keluarga. Kerjaan juga, betul. Jadi mulainya tuh dari jam 7 sampai dengan jam 5 sore. Padat tuh jam 7. Setiap hari. Betul, setiap hari itu. Jadi sebenarnya balik lagi Mrs. Worldwide 2002 ini ada nih diusung sama satu yayasan, ya namanya SK Foundation. SK Foundation. Betul, foundernya itu Ibu Santi. Jadi kita karantina itu berada di lokasi di Menteng ya, di SK Foundation-nya itu 2 minggu. Kegiatannya menarik banget, dan menurut gue ini pengalaman yang gue beruntung sih dapat ini gitu ya, karena pengalamannya tuh benar-benar bikin gue yang wow gitu, karena gue diajarin tuh yang namanya public speaking. Diajarin yang namanya catwalk. Betul, diajarin catwalk karena ada Bu Oki kan, Bu Oki juga punya sekolah model. Gue diajarin catwalk, gue diajarin table manner. Betul. Terus udah itu ada beberapa interview dari media juga gitu. Terus banyak yang memang terus di antara finalis nih kita gimana caranya kita ngeblend, kita ngobrol dengan background yang macam-macam, itu kan juga penilaian ya, maksudnya gimana caranya membawa diri gitu, dengan karakter yang beda, background yang beda, ibu-ibu pula, tahu dong ibu-ibu kalau udah kumpul. Seru ya itu. Gitu sih. Jadi ya 2 minggu pokoknya nggak bisa berkata-kata sih, nggak terlupakan. Karena pasti banyak teman-teman baru ya di situ, ada memori ya, ada game segala, atau mungkin game sih enggak, tapi lebih kayak membentuk karakter aja. Betul. Supaya nanti pas malam final memang ready gitu untuk ya untuk di-show-in gitu ya, karena kan kayak catwalk malam final kan pasti ada catwalk juga ya. Betul, ada jalan, kita bawa satu brand yang memang harus kita jaga, dan itu kan memang karena ibu-ibu jadi ada satu brand kebaya gitu yang kita harus pakai, dan itu gimana caranya jalan di panggung MNC itu yang luar biasa. Mantap gedenya ya, itu yang memang harus diajarin cara jalan gitu kan. Ini kan memang ya pengalaman baru lah ya, jadi
catwalk aja tuh emang perlu belajar. Catwalknya perlu belajar. Catwalk aja, jalan aja perlu belajar gitu. Tadi public speaking, berarti pas finalnya itu ya tadi ada pertanyaan, Betul. sekalian tadi catwalk dan dinilai ya. Sebenarnya penjuriannya tuh dari kita karantina tuh udah mulai penjurian. Udah mulai ya? Oh. Jadi ada 2 hari kalau nggak salah, itu memang kita ditanya sama judges ya. Judgesnya kan ada Mas Henry sebagai dari perwakilan MNC, Bu Oki, Bu Oki Esokawati, Bu Santi sebagai founder dari Yayasan SK, sama ada lagi Mas Cosilatu, fashion designer itu. Iya. Jadi dari mereka sebagai judges ya, kita pada saat karantina ada tuh sesi yang dimana kita di interview atau ditanya secara mendadak sebenarnya apa sih perempuan itu, banyak lah seperti itu. Jadi pertanyaannya lebih kayak sebenarnya perempuan berdaya tuh apa, salah satu contohnya gitu. Ini jadi bagian advokasi lo juga nih? Advokasi, maksudnya apa yang lo campaignkan tentang budaya atau... Betul, iya. Jadi sebenarnya dibilang nyambung gak ya, saat itu kan emang background gue kan hukum kan, sarjana hukum. Terus at the end karena proses notaris yang lumayan panjang dan kayaknya juga gue harus mengisi diri gue dengan ilmu hukum sendiri untuk melindungi diri sendiri ya. Dari nanti ketika udah mulai berjalannya notaris, udah mulai punya wilayah kerja dan lain sebagainya. Jadi dibilang nyambung nggak atau campaign gue lebih kayak bukan ke pekerjaan sebagai advokasi tadi, maksudnya sebagai lawyer itu tadi, tapi gue lebih kayak ke gue adalah perwakilan dari perempuan pelestari budaya tadi. Betul, ya itu yang gue campaign gitu. Campaign bukan berarti gue udah jago dengan semua wastra yang ada di Indonesia, tapi dengan adanya gue mengeluarkan untuk yang gue nih misi budaya gitu. Jadi responsibility gue mulai timbul nih. Jangan sampai orang nanya gue nggak tahu gitu kan. Karena ngomongin wasra tuh panjang banget ya kan. Kita ngomongin yang masalah kain tradisional Indonesia gitu. Gitu sih. Oke, sekarang ini berarti lu lagi setelah yang ajang Miss Worldwide ini kan. Nah, sekarang ini lu lebih banyak kesibukannya di dunia hukum ini nih ya. Sekarang notaris. Notaris loh sekarang. Iya. Jadi di salah satu wilayah Jawa Barat lah ya. Gitu. Jadi karena kita nggak boleh nggak boleh campaign kalau notaris. Jadi gue bilang gue sekarang notaris. Wilayah kerjanya di Provinsi Jawa Barat. Gitu. Nah, kalau tadi kan dari Miss Worldwide ini kan lu tadi kan Mrs. Worldwide ya, Mrs. Worldwide ini kan lu banyak ketemu teman ini. Nah, apa nih nilai-nilai yang lu dapet atau apa nih hal yang lu bisa tangkap dari Mrs. Worldwide ini? Kebanggaan sebagai ibu. Iya, karena gue bisa menunjukkan sama anak gue gitu ya bahwa orang berdaya itu nggak mesti lihat umur. Orang punya mimpi tuh nggak mesti terpentok sama umur. Nggak usah dibatasin ya. Nggak bisa dibatasin sama umur. Lo tau nggak ada salah satu finalis yang menang ya, yang 3 besar itu umurnya 60. Seriously, itu umurnya 60. Jadi kebanggaan di mata keluarga, khususnya anak sama suami. Gue menunjukkan ke anak gue bahwa jangan pernah berhenti untuk belajar dan mengasah diri, gitu. Itu sih. Keren. Nah, Rizka sebagai Mrs. Worldwide finalis, pastinya kan, lu sendiri pasti punya nilai-nilai atau core value atau rahasia suksesnya nih. Mungkin lu bisa share kepada audiens nih, apa yang menjadi ya etos kerja lu atau kita bilangnya kayak value-nya gitu. Silakan. Gini ya, sekarang kan zamannya digital, zaman medsos. Ini nggak bisa dipungkiri nih, dan nggak bisa ngelawan arus. Ya kan, kita sebagai ibu, sebagai istri juga kita katanya nih
kalau anak yang Gen Z ini harus ditreat juga sesuai dengan masanya gitu. Karena masanya sosial media, digital gitu ya. Jadi gue tuh mencoba untuk mengisi sosmed gue tuh dengan kegiatan yang positif. Gitu. Jadi ini masuk ke dalam pertanyaan tadi, Kiat. Jadi sebenarnya dalam hal berkomunitas ya lakuin aja sesuai hati gitu. Lakuin sesuai hati. Siapa sangka sih Rizka yang mungkin ada beberapa orang yang bilang, aduh Rizka gitu ya. Siapa sangka sih Rizka yang bisa tiba-tiba dipanggil, diinterview, dan masuk sebagai finalis Mrs. Worldwide 2002 karena mereka ngelihat sosial medianya gitu. Oh, itu dia berarti kajian itu jadi sosial media ya? Iya. Apa yang lu gaungkan? Betul. Menggaungkan tadi yang terkait balik ke komunitas gitu. Makanya gue selalu bicara bahwa gue lahir gitu, gue lahir dari satu komunitas seperti yang di awal tadi, gitu, komunitas perempuan berhak. Jadi gue tidak meninggalkan kulit gue lah gitu, di mana gue lahir, gitu, di mana gue mau sebagai package orang yang emang positif ya, positif itu menurut gue juga sebagai perempuan Indonesia yang seutuhnya, gitu. Itu kan cuma bisa ditunjukin dengan hal-hal yang memang larinya ke budaya, kan ke Indonesia gitu, gitu sih. Makanya dari medsos ini juga makanya gue undang lu hari ini jadi di Narasumber Podcast. Gitu, jadi ada ya gimana lagi ya kan? Bukannya mau jaim atau apa, enggak, ini the real gue gitu. Jadi sekarang gue tunjukin bahwa gue suka berkebaya. Sebenarnya dari dulu. Jadi dari dulu banget gue tuh pengen banget kemana-mana selalu berkebaya. Kemana-mana pengen tuh yang namanya foto-fotonya tuh full gitu sama kebaya. Akhirnya memang jalannya ya ada satu komunitas wadah yang memang alhamdulillahnya itu tuh dikurasi juga loh. Betul, itu dikurasi untuk masuk ke PPBI gitu. Jadi memang nggak sembarangan juga gitu. Mereka juga melihat yang nggak banyak drama kali ya. Mungkin kalau Bu Ketuanya nanti nonton ya nanti mungkin bisa juga diundang sebagai referensi apa sih PPBI itu gitu. Boleh dong. Wah, thank you so much nih. Ada lagi yang ingin disampaikan buat teman-teman sana, para wanita-wanita? Buat para wanita seluruh Indonesia, khususnya ibu-ibu, ibu, mami, bunda, apapun yang dipanggil sama anak-anak putra-putri tercinta, jangan ada kata terlambat untuk belajar. Wanita, perempuan Indonesia itu kalian tuh punya insentitas tuh yang baik banget. Tunjukkan gini, kalau misalnya kalian stay di rumah, bahwa tunjukkan bahwa kalian punya something yang bisa di upgrade gitu. Bahwa perempuan Indonesia itu memang adalah perempuan yang luar biasa. Menjadi ibu aja itu udah sesuatu yang luar biasa. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jangan menjadi umur sebagai batasan untuk mau ngapain gitu. Yang terpentok nikah karena mimpinya stop karena nikah atau punya anak, yuk sekarang nih kalian punya waktu banyak gitu. Punya waktu banyak untuk menjadi yang lebih baik lagi atau nge-upgrade diri. Pokoknya umur doesn't matter. Mantap. Waduh, thank you so much Rizka udah menginspirasi, dan juga thank you nih udah jadi narasumber rahasia investasi sukses. Nah, sekali lagi sukses ya buat Rizka. Teman-teman, demikian nih video kali ini. Terima kasih juga untuk di-invite, Ruby. Sama-sama. Iya. Semoga bermanfaat teman-teman. Kalau teman-teman nanti penasaran, nanti bisa cek Instagramnya Rizka di description. Oke, saya Ruby Herman. Sampai jumpa di next episode. Sekali lagi nih program Rinsnya di luar studio. Ya, kita jalan-jalan sambil ngopi. Suasana yang beda. Ya, oke. Sampai jumpa di next episode. Gue Ruby Herman. Bye-bye.